lawan Nabi Muhammad minhum sangking alladzina kafaru mau. Jadi sebagian alladzina kafaru ada yang hasad, ada yang iri. Kenapa kok harus orang ini yang jadi nabi? Kok bukan orang-orang kami, orang-orang Bani Israel? Kenapa kok bukan kelompok kami? Kok bukan klan kami? Kenapa dari golongan mereka? Tidak kuat deh. Akhirnya mengingkari. Jadi ingkar yang karena hasad itu sulit. Musuh karena hasud itu sulit. Tidak bisa didamaikan. Kalau permusuhan karena perbedaan pendapat itu masih bisa. Masih bisa didamaikan. Tapi kalau musuhnya itu karena iri, sulit. Tidak akan bisa didamaikan. Selama irinya itu masih ada. Seperti orang Yahudi, Bani Israel, mereka hasad kepada kanjeng Nabi. Kenapa kok malah orang ini yang jadi Nabi? Yang dari kecil diremehno. Dari kecil diremehno. Kenapa? Karena kaum Arab itu kaum yang diremehkan. Kaum yang di ujo-ujo atau kaum yang istilahnya kelasnya itu kelas tinggi itu Bani Israel. Itu KW1. Kalau orang Arab itu KW2. Lu kok malah yang dipilih kok malah KW2. Orang teko KW1. Dia merasa dirinya menjadi klan yang terbaik di dunia. Kok malah Arab yang muncul, tidak kuat hasad iri. Ya itu kan terserah Gusti Allah mau ngangkat siapapun dari golongan manapun. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita atau klan kita atau kelompok kita terbaik karena kita tidak tahu, Allah yang Maha tahu. Wa ma umiru lan ora den perintah sapa ngake fi kitabaihim ing dalam kitabe mereka, kitab lorone mereka, at-Taurat tegese Taurat wal Injil lan Injil illa liya'budu kejaba supaya nyembah sapa ngake Allah ing Allah ayabudu tegese nyembah sapa ngake ing Allah fa huzifat mongko den buang an wazidat lan den tambahi alamu apa lam. Jadi asalnya itu kalimatnya li'an ya'budu. Li'an ya'budu, annya dihilangkan, tinggal lamnya tok. Liya'budu. Illa liya'budu waha. Mukhlisina hale ikhlas. Lahu kadue Allah ad-dina. Mukhlisina hale murni'ake sepungake. Lahu kadue agama. Lahu kadue Allah ad-dina ing agama. Mukhlisina ad-dina lahu. Mukhlisina mereka mengikhlaskan, memurnikan agama lahu hanya untuk Allah. Ya, menyembah hanya untuk Allah, memurnikan agama kepada Gusti Allah. Minasyirki saking kemusyrikan. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk menyembah Allah mukhlisina lahuddin. Mukhlisina ad-dina lahu. Disuruh memurnikan agama itu hanya untuk Allah. Diwalik mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin. Akan tetapi malah mereka membuat aturan baru. Apa Uzair anak laki-lakinya Allah? Apa Isa anaknya Allah? Apa malaikat anak-anak perempuannya Gusti Allah? Apa Maryam bunda istrinya Gusti Allah? Wah, ngeri. Ada Tuhan Papa, ada Tuhan Ma, ada Tuhan Anak. Disekutukan, padahal itu kan info yang hoak. Terus diluruskan oleh Al-Quran. Injil, Taurat, enggak ada cerita seperti itu. Injil, Taurat, mukhlisina lahuddin.
Ya, mukhlisina lahuddin. Lah kok sekarang itu berarti hoak. Berita hoak. Tidak benar. Kalau yang asli, yang benar Taurat maupun Injil isinya liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hunafa'a hale piro-piro hale jejeg ya mustaqimina hale jejeg ala dini Ibrahim ing atase agama Ibrahim wa dina Muhammadin lan agamane Nabi Muhammad ala dini wa dini Muhammadin lan agamane Muhammad idza ja'ana likane teko apa dinu Muhammad. Mereka itu serasi, lurus, podo persis dengan agamanya Nabi Ibrahim, serasi dengan agamanya Nabi Muhammad SAW ketika agama tersebut sudah datang. Ternyata apa? Tidak sama. Berarti itu adalah bohong. Nah, kalau memang betul dari Allah, pasti podo sama dengan ajarannya Nabi. Fa kaifa mongko khali kaya apa kabaru ingkar sapa mereka bi kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa ingkar? Wong padahal aslinya Taurat dan Injil itu menceritakan hal sama dengan yang diceritakan Kanjeng Nabi. Kok bisa sampai mereka ingkar? Dibikin-bikin. Taurat dirubah-rubah, Injil dirubah-rubah. Innal ladzina satamane wong akeh iki wae kliru dari mana wa yuqimuna lan wa yuqimu lan jumenengi sapa akeh as-salata ing salat wa yutu lan maringi sapa akeh az-zakata ing zakat wa dzalika utawi mengkono mazkur iku dinul al-millatu al-qayyimah yaitu agama kang jejeg mustaqimah tegese jejeg. Ya yuqimuna sholata wa yutuna zakata. Di Taurat, di Injil sama nyuruh sholat, nyuruh zakat. Tapi sholatnya Nabi Ibrahim. Sama dengan Nabi Ibrahim. Apa itu sholatnya? Berdiri tanpa ada ruku, tanpa ada sujud. Berdiri menghadap Allah sambil berdiri. Itu sholatnya Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa sampai Kanjeng Nabi SAW. Nabi Muhammad itu awal-awal sholatnya begitu, berdiri ala millati Ibrahim. Semua orang-orang yang ada di sana itu juga sholatnya begitu, cuman musyrik, artinya mensekutukan dengan patung. Jadi orang Arab kalau ditanya, kamu siapa Tuhanmu? Allah. Tuhanmu siapa? Allah. Lah iki patung kan untuk mendekatkan diri sebagai wasilah supaya dekat dengan Allah lewat patung. Seperti kita wasilah mendekati Allah dengan arwah para auliya. Loh berarti kita musyrik? Enggak, beda. Ya, patung dengan auliya beda. Itu beda dikit. Tapi iki musyrik, ini tidak. Ini musyrik, ini malah dianjurkan. Beda tipis. Beda tipis. Kalau yang dengan patung dianggap musyrik, kafir, murtad. Tapi kalau para aulia sunnah, disunahkan. Seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Jadi wasilahnya itu kalau untuk para aulia boleh, amal sendiri boleh, wasilah dengan amalnya sendiri boleh. Tapi kalau wasilah dengan batu tidak boleh, ya, wasilah dengan patung tidak boleh, musyrik. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Jadi beda musyriknya dengan Jawa. Kalau musyriknya Jawa itu menyembah patung. Orang Hindu, orang Buddha itu menyembah patung. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, ya patung ini. Tapi kalau orang Arab tidak. Orang Arab itu ya, kalau ditanya siapa Tuhanmu, ya Gusti Allah.
Lah ini hadzal yuqarribuna ilallahi zulfa. Ini untuk mendekatkan kami kepada Allah. Patung-patung ini, iya patung-patung ini untuk mendekatkan kami kepada Allah. Nah ini yang salah, ini yang perlu dibenarkan, diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Kanjeng Nabi termasuk keluarga yang tidak seperti itu. Kanjeng Nabi tidak, sak keluargane, iya sak keluargane. Nabi maksudnya itu sak bambai, bukan sak keluargane, sak bambai. Ya sak bambai karena Mbak kan Kanjeng Nabi itu yang namanya Hashim. Ya, yang namanya Hashim itu punya anak 4. Lah yang 2 itu tidak musyrik. Yaitu Abdul Muttalib, Muttalib sama Hashim. Berarti anaknya Abdul Manaf, keliru. Anaknya Abdul Manaf itu 4. Yang 2 enggak musyrik, yang 2 musyrik. Yang enggak musyrik itu Muttalib sama Hashim. Muttalib dan Hashim ini kakak beradik, bukan Abdul Muttalib loh, bukan loh ya. Muttalib sama Hashim. Ini dua-duanya ini tidak musyrik, tetap nyembah Allah SWT. Tidak menjadikan patung sebagai wasilah. Nah, sedangkan saudaranya lagi 2, lupa saya namanya. Abdul Uzza atau siapa itu musyrik dia, mensekutukan dengan patung. Sehingga kalau Nabi ditanya siapa keluarga Nabi, mukminu Bani Hashim wa Bani Muttalib, orang mukmin dari Bani Hashim dan Bani Muttalib itu keluarga Nabi. Yang dianggap Nabi itu hanya keluarga dari mukminnya Bani Hashim dan Bani Muttalib, bukan Bani yang 2-nya lagi. Karena Bani yang 2-nya lagi ini, walaupun anaknya Abdul Manaf, tapi dia musyrik. Itu tidak termasuk keluarga Nabi. Yang keluarga Nabi, yang didaku keluarga Nabi, mukminu Bani Hashim wa Bani Muttalib. Lah kakeknya Nabi kok dinamakan Abdul Muttalib? Iya, karena Hashim punya anak namanya Syaibatul Hamdi. Namanya Syaibatul Hamdi. Tapi dia sering dijak pamannya. Sering dijak Muttalib. Sering ditumpakno jaran bareng-bareng sama Muttalib. Nah ditakoki, "Sopo iku sing mbok gonceng?" "Budakku." Mau mengatakan ponakanku izin karena melarat, pakaiannya jelek. Dia bilang ini budakku. Akhirnya orang kenalnya Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Sebetulnya namanya Syaibatul Hamdi. Itulah yang ini kita berjanji lah ya. Ismuhu Syaibatul Hamdi. Namanya tuh Syaibatul Hamdi, bukan Abdul Muttalib, bukan. Nah, dikatakan Abdul Muttalib karena suka digoncengke pamannya. Lah karena pakaiannya itu gedebel elek ya nek wong gak duwe. Nek ditakoki kanca-kancane iki isin ngakoni ponakane. Dia dikasih tahu ini budakku, ada abdi, ini budakku. Akhirnya Abdul Muttalib, budake Muttalib. Dikatakan Syaibatul Hamdi karena mulai cilik wis wanen. Mulai lahir iki metu wane wisan. Syaiba itu wan. Ditambahi Hamdi supaya terpuji, supaya jadi orang yang baik. Namanya gampang. Ngomong Arab iki padha wong Jawa. Sopo jenenge Kemis? Aduh, apa lahirnya Kemis soalnya. Sekarang tahu. Lah iku sing adik legiman. Lahir lagi legi. Lah sing iki ngadi, angat legi, akad legi ngadi. Jawa enak ya jeneng Senin, ya ono Rebo, Senin, Selasa. Jemah ya ono jenenge Jemah, Jumadi. Setu ya ono. Ini jenenge Setu ya ono. Ngatemi. Nek lahirnya akad ngateman apa ngatemi, nek wedok ngatemi, nek lanang ngateman. Senin ya ono. Iku Jawa rasane ya gitu. Apa tengere? Oh, lahir kok metuane.
Syaibah. Tambahi Hamdi supaya terpuji. Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib itu gitu. Jadi yang Islam, jadi orang-orang zaman dulu Arab itu nyembah Gusti Allah, tidak mengatakan kalau patung itu Tuhan, tidak. Tapi disekutukan dengan patung. Nah, keluarganya Nabi tidak, mulai dari apa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nah, ini dibersihkan oleh Allah. Dibersihkan oleh Allah dari kemusyrikan. Tidak ada yang musyrik. Sampai kepada Hashim. Sampai kepada Abdullah, sampai kepada Nabi Muhammad. Tidak ada yang nyembah patung. Tidak ada yang mensekutukan dengan patung. Nah, buktinya apa? Ya, dikatakan saya kalau keluarganya Nabi itu mukminu Bani Hashim wa Bani Muthalib. Kalau yang Bani dua lagi musyrik malah. Tidak didaku keluarganya Nabi Muhammad SAW. Kata di Indonesia orang musyrik ini tidak seperti musyrik di Indonesia. Musyriknya mereka tetap menyembah Allah. Innal ladzina kafaru satamane wong akeh kang kafir sapa ladzina min ahlil kitab bisange ahli kitab wal musyrikin lal musyrik fi nari jahannam iku ing dalam neraka jahanam khalidina fiha langgeng kabeh fiha ing dalam neraka. Halun muqaddarun muqaddaratun ay miqdarun ay muqaddaran tegese den pastekake khuluduhum apa langgenge mereka fiha ing dalam neraka minallahi taala saking Gusti Allah taala. Jadi mereka memang ditakdirkan oleh Allah harus selama-lamanya di neraka. Siapa? Ahlil kitab wal musyrikin. Ahlil kitab wal musyrikin. Lah kalau muslim ada yang masuk neraka? Ada, tapi tidak khalidina fiha. Tidak selama-lamanya, akan dikeluarkan. Apa buktinya? Hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan orang terakhir keluar dari api neraka. Berarti kan ada orang terakhir keluar. Berarti kan muslim ada yang masuk neraka kan? Karena ada hadis orang terakhir keluar dari neraka. Berarti ono wong Islam sing kecemplung neraka ya ono. Ono, tapi tidak langgeng, tidak khulud, tidak khalidina fiha. Tidak selamanya. Yang di hadis Sahihul Bukhari, yang mana Nabi Musa tanya seberapa besar surga yang Allah berikan kepada orang yang paling miskin. Orang terakhir keluar dari neraka itu dikasih surga 40 negara. Bukan 40 hektar, 40 negara. Lah sing kaya berapa ya Allah? Gak usah takut kamu sing kaya, sing miskin wae tak duduno. Sing paling melarat aja yang tak saya tunjukkan. Jangan tanya yang paling kaya. Kaplingan iki 40 negara. Itu di hadis Sahihul Bukhari. Adapun mereka ini ahlul kitab, yakni Yahud wal Nasara wal musyrikin dan orang musyrik itu fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika utahe mengkono akeh hum yusi ulaik iku syarrul bariyah ele makhluk. Mereka itu sejelek-jeleknya makhluk. Jadi walaupun beramal baik ya, tapi ahli kitab yo elek ngono lho. Ojo walaupun ahli kitab tapi amale apik, ojo ngono. Walaupun amale apik tapi ahli kitab yo berarti elek ngono. Ya, ojo mbok wale. Jane wong iki tapi apik lho keliru. Jane wong e apik tapi ahli kitab. Lah, itu bener. Ya, jadi ojo diwale. Ojo diwale apa ahli kitab ahli kitab tapi walaupun ahli kitab tapi apik iku keliru walaupun apik iku tapi ahli kitab berarti ulaika hum syarrul bariyah. Sing ngomong Quran itu aku sing ngomong Quran ulaika syarrul bariyah. Tapi ini jangan diomongno ini benana aja, ini di antara kita saja, di antara kita sesama umat Islam. Jangan diomongno tonggomu sing ora Islam aja tersinggung nanti.
Akhirnya tukaran, jangan bikin tukaran sama orang tidak baik. Hanya untuk keyakinan kita, akidah kita, keyakinan kita bahwa kita punya keyakinan mereka itu syarrul bariyah. Syarrul bariyah. Untuk apa? Ya untuk membentengi akidah kita dan anak-anak kita. Kalau tidak dibentengi begini, nanti akhirnya mengatakan, boleh ngono agama apik kabeh lah. Ini bahaya kan? Nah, akhirnya kira-kira anak-anak kita bisa milih. Orang Islam tok pokoknya sing sak senenge. Karena apa? Karena semua agama baik. Ya, semua agama baik. Yang baik itu Islam, yang benar Islam. Yang selain Islam ini sudah ada ini ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu satamane wake kang iman sapa ladzina wa amilu ngamal sapa ladzina as-solihati ing pira-pira amal saleh ulaika temungkono akeh hum yusi ulaik iku khairul bariyah la walaupun maling tapi Islamun bener ojo Islam tapi maling keliru ojo ngono wali enae maling tapi Islam Islam apik Islam ini yang buri ngono lah Islam orang nakal koyo ngono tapi Islam. Kenapa? Loh, selama masih Islam kan khairul bariyah. Sebaik-baiknya makhluk. Iya, orang Islam mau apa sih? Tapi ya itu tadi, itu ojo terus madhek ning kono, tobat. Rumangsa nek dadi wong apik, rumangsa nek didadekno makhluke Gusti Allah yang terbaik. Kalau sudah rumangsa terbaik, masa ngelakoni perbuatan rendah kayak gitu? Kan tidak pantas. Manusia mulia Raden masih ngomong golo rek malah ngelakoni perkara kok ngono rendah iki gak pantas. Kan gitu, jarane Raden masih ngomong golo jarmo wono. Bangsawan, darahnya biru. Ojo sampai ngelakoni perkara sing elek, jangan melakukan perkara yang rendah. Kalian adalah khairul bariyah. Yani al-khaliqa jazaa'u mutawi kebalesane wong akeh inda rabbi min dalem sandinge pangerane wong akeh iku jannatu adnin swarga aden iqamaten jane selamanya iqamah jumeneng sudah tajri kang mili mentah tiha sangini sore swarga al anharu apa pira-pira sungai. Memang betul kalau umpamane para wali dulu dakwah di Jawa nerangno swarga wong Jawa gak mlebu Islam insyaallah. Karena diterangno swarga mengalir sungai ini akeh iki swarga. Ini gini akeh tajri bentar jalan banyak anak kasir banyak orang kali lusi. Berarti ya surga ini nggak mati percaya orang Jawa. Kenapa? Karena di sini banyak al-anhar. Nah, karena ini turunnya di Mekah. Di Mekah kalau banyu satu-satunya ya cuma Zam-Zam. Jadi kalau diceritani tajri min tahtil anhar bayangan itu wah indahnya. Oh no ngarep. Koyo opo apike ya swarga tajri min tahtil anhar. Lah wong kene tajri bendino iki delok anhar. Bendino kita orang lihat sungai. Itu sungai banyak bendino. Jadi kalau dakwah di sini dulu gak nyeritakno tajri. Nyerita apa? Wis pokoke perang kesaktian tok. Sakti-saktian sing sakti ya iku sing dianggap hebat. Masuk Islamnya ya gara-gara sakti. Ya Allah subuhe sing ning kene iki suwe mati takluk tenan. Tapi kalau di Arab subuh gak mandi, iso nyuwuk ala paling-paling jin. Wong Arab iku gak gampang lho, gak gampang. Wong Arab iki gak gampang dituduh mukjizat ae ora percaya kok. Apa meneh kowe cuma subuh. Dituduh mukjizat lho, matahari dibelah jadi dua. Ngono ya gak percaya. Apa bulan ya? Bulan dibelah jadi dua. Gak percaya. Sihir. Ngono tau Arab. Jajal yang Jawa. Alah, ojo nemen-nemen bulan. Iso nyowok ae wis wali ya ini.
Disuwuk waras, padahal ketepaan waras. Ma'rufun wa masyhurun. Kowe kepengen oh subuhe mandi padahal sing ndak waras 100. Sing waras siji. Kowe wis terkenal. Di sini lalu ponari ya, zamane ponari zamane. Patu dicelup-celupno. Wah, sing teko masyaallah. Banyu kabeh. Ponarine digendong mek nggo watu. Jawa iki gampang. Gampang wong Arab gak ono watu diguyul tok wong Arab. Opo iku? Diguyul tok wong Arab. Tapi orang Arab diceritani tajri min tahtiyal anhar, bayangno Arab. Koyo opo ya? Tajri min tahtiyal anhar ini koyo opo? Khalidina fiha langgeng kabeh fiha ing dalam swarga abadan abadi. Sudah khalid si abadi. Selamanya tur abadi 30 tahun ndak berubah-berubah. Ora tambah umure gak tambah tuwek terus ndak. Pancet abadi radhiyallahu Allah radhiya ngridani sapa Allah anhum sanging wong akeh bitaatihi kelawan taate Allah wa radulan ridho sapa puas sapa wong akeh anu sanging Allah bisa wabi kelawan ganjarane Gusti Allah. Allah ridho, Allah puas. Kenapa? Karena taat. Dan mereka juga puas karena apa? Karena pahalanya luar biasa. Pahala yang sangat memuaskan. Apa itu surga? Surga. Dzalika utawi mengkono mazkur liman iku kaduwe wong khosya kang wedi sapa man rabbahu ing pangerane man khofa tegese wedi sapa man iku bau ing siksane Allah fantaha mongko berhenti sapa man an maksiati ta'ala saking maksiat Allah taala iku jenenge khofa. Nek jenenge khofa cuma khofa tok gak berhenti. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Matan sik ngotot ndelok perkara haram. La haula wala quwwata. Astagfirullahaladzim tapi ngrasani pancet. Ya berarti gak khofa itu. Itu namanya tidak takut. Orang takut itu gak berani. Orang takut gak berani. Ngerti sampai ngomong takut. Sunat. Berani balik ini. Ayo. Udah. Duit, duit. Sunat mana ya? Wah, ada. Takut, itu jenenge takut tenanan nih. Takut tenanan, segak kapok. Sepisan yang lorone. Ono ndak sing gelem sunat meneh. Walaupun oleh duit, gak gelem nek. Ndak gelem, wis mari cukup sepisan ae wis. Sepisan ae ndak kepengin meneh aku ndak wis kapok. Itu baru kapok tenanan. Ojo kapok lombok, lek kapok lombok itu sabu pedes sih. Ya Allah, kapok aku sesuk kan lombok nanya, "Mana sambele?" Lho iki kapok-kapok saya kisah takut sambel. Itu berarti tidak takut. Kalau yang namanya takut itu fantaha. Monggo berhenti. An maksiatihi dari maksiati Gusti. Tapi ada pertanyaan kepada beliau Habib Umar. Habib, kita ini anak-anak muda. Kadang-kadang sudah tobat, tapi kepingin balen iman. Gak kuat ya Habib. Akhirnya kita balen iman. Gue tobat ngono. Akhirnya orang omongan setan ini, alah lapo gue tobat. Paling-paling sesuk balen iman. Pripun ngoten niku. Kata Habib Umar, jangan dengarkan setan. Tobat meneh. Walaupun kepingin baleni iya, tobat lagi. Lakoni tobat meneh, Terus tobat terus sampai Allah yang nulungi. Nanti Allah nulungi. Kalau Allah sudah melihat bahwa kamu memang betul-betul kepingin tobat, maka ditolong oleh Allah. Tiba-tiba kamu tidak kepingin ngulangi lagi. Jangan mendengarkan omongannya setan. Oh percuma tobat paling-paling sesuk kumat. Tobat opo, sisa rasa tobat lah.
Ya, setane kan bisa gitu. Tobat itu paling-paling ya cuma sedikit tok. Sesuk titeni ketok meneh lah paling mboten tok. Nah, jangan percaya, itu setan. Tobat toh. Siapa tahu sebelum kamu melakukan dosa, wis dipundhut Gusti Allah. Rampung, tidak punya dosa. Hah? Jangan, gampang wis gampang. Cabut durung tobat, repot. Ya sudah tobat. Sesuk nglakoni ya sembuh, sesuk urusan sesuk. Durung tentu sesuk urip. Nganggo bengi siji pok. Sapa ngerti? Ya kan sudah dalam keadaan tobat. Selalulah bertobat. Setiap kali kita melakukan perbuatan dosa, bertobat. Tobat ya Allah, astagfirullahaladzim. 3 hal yang penting bagi seorang yang murid. Yani murid itu orang yang ngersake untuk mendapatkan ridho Allah. Murid. Yang pertama taubat. Yang kedua adalah tidak merasa lebih baik dari orang lain. Oh, jangan merasa wis apik. Jangan merasa sudah baik. Saya sebagai orang tua, saya belum baik. Saya sebagai guru, saya belum baik. Saya sebagai seorang murid, saya belum baik. Saya belum baik. Pikir saya ini belum baik. Jauh dari kriteria baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hindari maksiat semampu mungkin. Hindari maksiat semampu mungkin. Kalau ketenggor, dan tobat, dan jaluk ngapura meneh. Jadi 3 ini pilar kekuatan dari orang yang menginginkan dapat ridhone Gusti Allah. Nek cara Arabe murid. Nek cara Jawa murid. Murid ini artinya dari bahasa Arab murid. Al-murid yakni orang yang ngersake ridhane Allah. 3 itu. Ya, tobat, terus merasa diri ini belum baik, belum. Tipu dayanya setan tuh kita sampai gue, nek tak delok-delok ya wis. Nah, daripada tanggamu kae apik kowe, aku. Terus kowe kurang apa? Olehmu salat ya wis 5 waktu ya wis salat. Sampai setan itu. Ya udah merasa baik, udah hancur. Jangan pernah sudah merasa baik. Kita belum baik, belum baik. Sebagai seorang bapak, saya belum jadi bapak yang baik. Sebagai seorang anak, kita belum jadi anak yang baik. Sebagai seorang santri, kita belum jadi santri yang baik. Sebagai seorang guru, kita belum jadi guru yang baik. Kita belum jadi orang baik, hamba Allah yang masih banyak kekurangan. Tapi nggak usah diucapkan. Hanya ada di dalam keyakinan. Kalau diucapkan malah jadi ujub. Malah jadi riya. Pamer jenenge. Pengen diakoni nek jadi orang baik. Karena sifatnya orang baik itu merasa dirinya tidak baik. Oh, rusak meneng. Oh, jadi ucap, no. Cukup di dalam hati keyakinan kita. Liman khosya Rabb. Jadi kalau umat Islam tetap akan diberi surga. Walaupun ada yang masuk neraka. Kuntum azwajan salasa. Karena di dalam kitab Waqiah itu surat Waqiah. Wa kuntum azwajan salasa. Kalian akan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah ashabul maimanah, kelompok kedua ashabul masy'amah, kelompok ketiga as-sabiqun. Yang ketiga ini kelas V, Siti mewah, Siti mewah. Orang istimewa, as-sabiqun. Tapi kalau yang kedua, yang pertama maimanah, lah ini umumnya orang baik, orang soleh. Masy'amah, orang Islam yang banyak dosa. Orang Islam yang banyak dosa itu ashabul masy'amah. Kenapa? Karena dia masih bisa menerima kitab.
Lah sing liyane itu gak usah menerima kitab. Apa sing ditulis? Gak ono sing ditulis. Untuk apa diberi kitab? Orang kafir itu tidak perlu diberi kitab, tidak ada yang perlu ditulis. Semua perbuatannya tidak diterima oleh Allah. Untuk apa ditulis? Gak ada. Alladzina kafaru tadi itu. Minal kitabi wal musyrikina. Orang langsung dikirim rokok. Ya tasaqatuna binar. Ada hadisnya. Ya, ada hadisnya mereka ini ya tasaqatuna langsung dimasukkan neraka semua. Di hadis Bukhari dari ada apa? Diriwayatkan Abi Sa'id Al-Khudri. Ya tasaqatuna binar. Terus Yahudi ditakoi. Kowe apa? Yahudi, ya. Ana nang dikirim neraka, gak usah ditakoki meneh, dikirim neraka meneh. Kowe apa? Nasrani kowe? Nggih, ya. Nang neraka. Wis rasa ditakoki, dan dikirim. Nah, orang Islam ini azwajan salah satu ashabiku, ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah. Yang ashabul masy'amah yang nerima dengan tangan kiri atau min wara'i dhuhri, itu dari tergantung dari kesalahannya. Kalau soalnya dikit, tangan kiri dipakai sampai ini muter. Au min wara'i dhuhri, ini ada ashabul masy'amah, harus di neraka dulu, dibakar di neraka. Ya Allah, moga-moga selamat ashabul maimanah. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok ashabul maimanah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina